Saudara-saudari yang terkasih, tak jarang kita mengeluh karena kurangnya kesempatan baik. Padahal Allah memberi banyak kesempatan pada kita untuk berkembang dan mengembangkan diri. Modal, yaitu hidup dan segala talentanya, sudah diberikan kepada kita sebagai rahmat, sebagai sesuatu yang gratis dari Allah. Bukan karena jasa manusia, tetapi semata karena cinta Allah. Yang pada gilirannya berkat itu menjadi panggilan dan tanggung jawab yang menuntut komitmen, yaitu kesetiaan kita melaksanakannya. Yesus mengecam hamba sebagai jahat bukan karena apa yang dilakukannya, tetapi apa yang tidak dilakukannya. Hamba yang jahat menyia-nyiakan kesempatan baik dan hanya berpikir tentang diri sendiri, bagaimana menyelamatkan diri, hingga kesempatan hilang, terbuang, dan mendatangkan malapetaka. Saudara-saudara yang terkasih, kadang kita mendengar ada seorang yang mengkritik temannya sebagai tidak becus menjalankan tugas tertentu, entah sebagai anggota pengurus atau sebagai ketua di suatu institusi, perusahaan atau kegiatan tertentu. Orang lain berkata, "Mengapa kamu tak berinisiatif untuk membantu dan memperbaikinya, marah mengkritik terus?" Orang itu menjawab, "Aku kan tidak pernah diberi kesempatan." Orang merasa seringkali tidak diberi kesempatan, pada ada banyak jalan kesempatan yang diberikan Tuhan agar kita turut terlibat. Itulah mentalitas orang yang saat mendapat satu talenta, diberi sepertinya tidak mendapat. Dianugerahi banyak saat dan kesempatan, tetapi masih mencari-cari mana kesempatan saya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama menggambarkan keutamaan seorang istri yang takut akan Tuhan, hingga melakukan apa yang seharusnya, tidak pernah menyia-nyiakan. Istri yang cakap membuat suami sukacita. Amsal berkata begitu. Anak yang cakap membuat orang tua senang. Suami yang cakap membuat istri senang. Umat yang cakap membuat pastor senang. Pastor yang cakap membuat umat yang senang. Kita, murid-murid Yesus yang cakap, membuat Yesus senang. Cakap atau tidak? Orang yang cakap itu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang seharusnya ia lakukan. Ia mau dan mampu memanfaatkan segala saat dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dan itulah yang kisahkan Amsal. Melayani suami secara optimal. Sepertinya tidak ada hentinya bekerja. Sepertinya bekerja bukanlah beban, tetapi berkat. Pekerjaan bukanlah semata tanggung jawab, tetapi panggilan luhur dan mulia. Sehingga pekerjaan itu membawa sukacita. Talenta dan berkat sebagai istri adalah panggilan, pelayanan dan tanggung jawab yang membawa berkat pada suami. Keutamaan yang dipuji Amsal ini jauh lebih penting daripada keindahan luaran dan kecantikan fisik. Itulah gambaran umat yang setia pada Yahweh yang telah mengangkatnya menjadi bangsa terpilih. Kesetiaan hanya mungkin dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bukan takut secara negatif seperti orang yang mendapat satu talenta, tetapi sungguh takut kehilangan kasih Allah. Perjuangan hidup dan pengembangan bakat bukanlah ekspresi dari rasa takut duniawi dan beban hidup surgawi, melainkan rasa bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menjanjikan kehidupan surgawi. Orang yang bersyukur tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan baik, sekalipun kecil dan sedikit. Baginya, kesempatan kecil dibuang akan terasa sayang. Yesus mengkritik orang yang mendapat satu talenta, bukan karena kesalahannya, tetapi persis karena ia tidak berbuat sesuatu yang berguna untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Talenta kita tahu, ya, 6.000 dinar.
Berarti 1 dinar itu 1 gaji sehari. Yang artinya itu 1 talenta 6.000 dinar. Yang artinya kalau kita gambar-gambarkan bisa menjadi 6 miliar. Orang itu dipercayakan 1 talenta 6 miliar. Yang diperhitungkan menurut kebudayaan Yahudi beberapa tafsir itu dibayangkan 1 talenta itu adalah kerja gaji sebanyak 15 sampai 20 tahun. Diberi kemurahan yang luar biasa oleh Allah. Hamba itu dikecam karena tidak punya rasa syukur. Telah diberi bekal hidup secara gratis sesuai kemampuannya. Tidak minta, bukan karena jasanya. Dipercayakan. Justru membalikkan fakta, menuduh raja sebagai pencuri. Padahal ia pemilik talenta itu, ia memiliki segala sesuatu. Kok dituduh pencuri? Raja pemurah yang memberi kepercayaan malah dituduh sebagai raja lalim. Talenta seharusnya dikembangkan hingga berguna bagi hidup. Ada kegiatan ekonomi kehidupan yang berjalan. Talenta harusnya digunakan untuk usaha yang membuat orang lain pun menikmati berkat dari talenta itu. Tapi ia mau membenarkan diri dan menyalahkan raja tersebut. Yang menarik, talenta itu bukan dipinjamkan lalu diminta oleh tuannya, mana 5 talenta yang sudah aku beri dan mana bunganya. Tidak. Kalau kita perhatikan 5 talenta yang diberikan itu tidak diminta kembali oleh tuannya. Maka 10 itu tetap dipegang oleh hamba itu. Bahkan ketika hamba yang satu itu marah-marah, lalu dia bilang, ambil talenta itu, berikan kepada yang 10, mendapat 11. Siapa yang telah mendapat, ia mendapatkan lebih lagi karena menjadi orang yang dipercaya. Demikianlah Allah memberikan kepada kita hidup, bukan semata dipinjamkan, diberikan kepada kita untuk dimanfaatkan. Walaupun ia bilang, saya titipkan 5 talenta, saya titipkan hidup ini padamu, jalankanlah dan hidupilah. Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti pernah mengeluh. Mungkin kita mengeluh karena merasa tidak memiliki talenta seperti yang dimiliki oleh orang lain. Bahasa Inggrisnya talented, ya. Maka orang yang tak itu dari kata talenta pada abad ke-16 diambilnya itu, yaitu orang yang punya banyak bakat, punya banyak rahmat yang diterima. Oke. Maka timbullah iri hati kadang-kadang dalam orang. Aku ini emang kodratnya begini. Bodoh, jelek, miskin, kurang beruntung. Memang modalnya segini, mau apa lagi? Mengeluh. Padahal Tuhan tidak pernah lupa untuk memberikan kelebihan kepada seseorang. Tetapi seringkali kita justru melihat kekurangan daripada kelebihan yang Tuhan titipkan pada kita. Itulah sikap hamba apatis yang diberi 1 talenta, bukan bersyukur atas apa yang Tuhan titipkan dan mengembangkannya bagi kesejahteraan bersama. Allah memberi secara murah hati, menurut kemampuan kita, dan menuntut tidak lebih daripada apa yang dititipkan Allah kepada kita. Ia memuji orang yang dapat mengembangkan apa yang dipercayakannya. 5, 3, mau berapapun terserah. Rahmat baptisan, kasih, berkat itu diberikan kepada kita. Yang diminta oleh Tuhan, kembangkanlah secara optimal 100%, mau berapapun talentanya. Mari, daripada mengeluh, lebih baik berusaha memberdayakan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah Tuhan berikan. Daripada iri, lebih baik mengembangkan apa yang sudah kita punyai. Karunia itu rupa-rupa. Pelayanan itu bermacam-macam, rahmat itu begitu kaya dan diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana kita mencermati kelebihan dan berkat yang Tuhan berikan, yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain tetapi dititipkan kepada kita. Itulah kehidupan yang unik yang Tuhan titipkan pada kita. Kita mengeluh atau iri hati karena selalu membandingkan diri ke atas. Ia begini, mereka begitu, mereka begini. Tidak ke bawah. Lihat orang-orang yang kurang beruntung daripada kita. Mungkin kita akan bersyukur karena merasa bahwa ternyata kita juga diberkati. Mental kita mengeluh bukan bersyukur, membela diri bukan memberdayakan diri.
Banyak orang yang ternyata memiliki talenta kurang dari kita, tetapi mensyukuri hidupnya. Banyak orang yang mungkin kurang berbakat daripada kita, tetapi mengalami sukacita hidupnya. Bukan karena tidak memiliki sesuatu, tetapi karena menemukan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Sekalipun kecil, berharga bagi dirinya. Kebahagiaan itu bukan terletak pada jumlah talenta, tetapi pada kualitas pengembangannya dan pada penerimaan rasa syukur atas berkat yang Tuhan titipkan kepada kita, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan dengan penuh syukur. Kesempatan baik apapun, sekalipun kecil, kalau dibuang sayang. Berkat apapun kalau disimpan sendiri, tak akan berkembang. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dititipi oleh Tuhan, berapapun besarnya talenta, apapun macamnya, tetapi kita mengembangkannya hingga Tuhan berkenan kepada kita. Masuklah dalam kebahagiaan dan bersukacitalah bersama dengan aku dalam kebahagiaan di surga.